Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan, saya Atalia Manisal Fitri, mahasiswa program studi ilmu hukum di Universitas Maritim Raja Ali Haji. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu materi di dalam hukum agraria, yaitu mengenai hak-hak penguasaan atas tanah. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu, saya mulai saja. Jadi, sebelum kita lanjut pada materi, ada baiknya kita tahu dulu apa pengertian atau definisi dari judul yang akan saya bahas ini, yaitu mengenai hak-hak atas tanah. Jadi, hak adalah klaim atau tuntutan dan suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Kepentingan ini pada hakikatnya mengandung kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum. Nah, dengan perlindungan hukum tersebut, maka subjek hak dapat menuntut haknya terhadap setiap gangguan pihak lain termasuk negara. Hak untuk memiliki tanah atau dalam bahasa Undang-Undang Pokok Agraria disebut dengan hak atas tanah. Nah, yang pada hakikatnya itu mengandung kekuasaan atau kewenangan bagi pemegangnya secara bersamaan juga dibebani dengan kewajiban. Nah, kita lanjut kepada sistem hak penguasaan atas tanah. Jadi, sistemnya itu pertama mengatur isi kewenangan sesuai jenis hak, lalu mengatur hak dan kewajiban memberikan batasan berupa larangan. Next. Sistem hak penguasaan atas tanah nasional ini akan saya jelaskan, yaitu pertama mengatur hubungan antara pemilik tanah, bangsa Indonesia, ada yang masih memiliki corak masyarakat hukum adat, dan yang sudah tidak bercorak masyarakat hukum adat, dengan tanahnya tetap hak bangsa Indonesia. Nah, juga mengatur hubungan negara Republik Indonesia dan bangsa Indonesia. Di sini ada pelimpahan wewenang. Selanjutnya juga ada mengatur hubungan antara negara dengan tanah di wilayah Republik Indonesia, seperti hak menguasai negara yang tertuang di dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, next. Jadi ini skema dalam sistem hak penguasaan atas tanah. Jadi hak bangsa Indonesia ini ada hak ulayat yang masih diakui juga sampai sekarang, atau hak masyarakat hukum adat. Jadi ini hak milik tim yang biasanya itu diketuai oleh kepala adat ya. Juga ada hak menguasai negara, dan juga hak menguasai negara ini bisa melimpahkan ke hak perseorangan atas tanah. Oke, next. Nah, ini dia macam hak penguasaan atas tanah berdasarkan kewenangannya. Jadi, hak penguasaan atas tanah ini mempunyai kewenangan khusus dan mempunyai kewenangan umum. Jadi, kalau khusus ini bersifat publik dan perdata. Nah, kalau mempunyai kewenangan umum bersifat perdata. Jadi, untuk hak penguasaan atas tanah yang mempunyai kewenangan khusus atau bersifat publik dan perdata ini ada 3. Yang pertama, hak bangsa Indonesia, yang mana telah diatur secara jelas dalam pasal 1 Undang-Undang Pokok Agraria. Mungkin nanti bisa di-searching sendiri untuk lebih jelasnya. Lalu hak menguasai negara ada di dalam pasal 2 Undang-Undang Pokok Agraria, dan hak ulayat pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria. Seperti yang saya sebutkan tadi, hak ulayat itu hak masyarakat hukum adat. Selanjutnya, hak penguasaan atas tanah yang mempunyai kewenangan umum, yakni bersifat perdata. Nah, ada juga hak perseorangan atas tanah. Jadi, hak perseorangan atas tanah ini ada hak atas tanah. Hak atas tanah juga terbagi di dalam hak atas tanah primer dan hak atas tanah sekunder. Selanjutnya, hak jaminan atas tanah, yaitu seperti hak tanggungan, juga hak milik atas satuan rumah susun. Nah, yang terakhir itu ada wakaf. Selanjutnya akan saya jelaskan.
Nah, kita masuk kepada teori hak penguasaan atas tanah. Jadi ada dua di sini sebagai lembaga hukum atau state functions dan sebagai hubungan hukum konkret atau dynamic functions. Jadi dua ini merupakan teori hak penguasaan atas tanah. Nah, ini dia ketentuan-ketentuan pokok hak-hak perseorangan atas tanah sebagai lembaga hukum. Yang tadi saya sebutkan sebelum slide ini. Jadi ketentuan pokoknya itu ada 3, kewenangan, pembatasan, dan tolak ukur. Sedangkan ketentuan pokok tentang kewajibannya ada fungsi sosial yang mana telah terjelaskan di dalam pasal 6 Undang-Undang Pokok Agraria. Lalu ada kewajiban untuk mengerjakan atau mengusahakan tanah yang dipunyai, yaitu pada pasal 10 Undang-Undang Pokok Agraria, dan kewajiban memelihara tanah. Nah, selanjutnya itu ada ketentuan pokok tentang subjek. Jadi ketentuan pokok ini ada asas nasionalitas yang mana telah tertuang di dalam pasal 9 Undang-Undang Pokok Agraria. Lalu ketentuan umumnya itu ada tidak bebas memindahkan hak. Jadi hak itu tidak bebas untuk dipindahkan. Nah, juga WNI saja yang boleh menjadi pemegang hak milik. Jadi selanjutnya itu non diskriminasi. Jadi ras, kelamin, status ekonomi itu tidak boleh didiskriminasi dalam punya hak milik. Lalu WNA dapat memiliki hak pakai. Untuk pengertian hak pakai itu nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Juga WNA dapat memiliki hak pakai tadi, lalu status tanah tidak mengikuti status hukum subjeknya. Status hukum tanah itu menentukan status hukum tapi status hukum tanah menentukan subjek hukum. Status hukum subjeknya. Nah, ketentuan pokok tentang objek. Tadi udah ketentuan pokok tentang subjek, ini ketentuan pokok tentang objeknya. Jadi, ketentuan pokok itu tetap mengacu pada asas nasionalitas, yang mana ini tertuang di dalam pasal 4 Undang-Undang Pokok Agraria, yang mana ketentuan khususnya itu ada membicarakan mengenai jenis tanah, letak tanah, luas tanah, jangka waktu hak. Nah, ini bisa dilihat di dalam pasal 4 Undang-Undang Pokok Agraria. Oke, next kita bahas. Ini masih di dalam ketentuan-ketentuan pokok ya. Tetapi kan tadi ada 2, sebagai lembaga hukum, dan ini yang kedua sebagai hubungan hukum konkret. Jadi ada terciptanya hak atas tanah. Apa saja sih? Jadi ada konversi hak-hak lama. Ada pemberian hak, seperti yang saya jelaskan dalam skema tadi, ada hak atas tanah primer, jadi itu berupa pemberian hak. Lalu perjanjian pembebanan hak, yang tadi juga ada di dalam skema, yaitu hak atas tanah sekunder. Selanjutnya itu menurut ketentuan hukum adat atau hak wilayah tadi. Jadi semuanya itu berkesinambungan. Nah, ini untuk pembebanan hak, masih dalam ini hubungan hukum konkret. Pembebanan hak itu tanah hak milik dapat dibebani dengan hak guna bangunan. Nah, hak guna bangunan ini adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri. Hak guna bangunan diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 20 tahun. Nah, hak guna bangunan ini terjadi dikarenakan penetapan pemerintah atas tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau atas tanah milik pihak lain. Jadi, itu tadi penjelasan singkat mengenai hak guna bangunan. Nah, juga hak guna bangunan ini bisa berakhir karena jangka waktu. Selain itu juga dihentikan sebelum jangka waktunya karena ada syarat-syarat yang tidak dipenuhi. Ada juga dilepasnya oleh pemegang hak sebelum jangka waktu berakhir. Dicabut untuk kepentingan umum, ditelantarkan, tanahnya musnah. Nah, seperti itu. Selanjutnya itu ada hak pakai. Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara
atau tanah milik orang lain yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya. Hak pakai ini dapat diberikan selama jangka waktu yang tertentu atau selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan tertentu, dengan cuma-cuma dengan pembayaran atau pemberian jasa apapun. Nah, yang bisa memiliki hak pakai ini warga negara Indonesia, orang asing pun bisa asal dia berkedudukan di Indonesia, lalu badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, dan badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia. Selanjutnya ada hak sewa. Jadi hak sewa ini seseorang atau suatu badan hukum yang memiliki hak sewa atas tanah apabila dia ini berhak mempergunakan tanah milik orang lain untuk keperluan bangunan dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sebagai sewa. Nah, yang dapat menjadi pemegang hak sewa ini adalah warga negara Indonesia, juga orang asing yang berkedudukan di Indonesia, badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, dan badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia. Nah, selain hak pakai ini yang tadi itu, jadi hak sewa ini yang memungkinkan untuk diberikan kepada orang atau badan hukum asing selama dia mempunyai perwakilan di Indonesia atau berkedudukan di Indonesia. Nah, selanjutnya itu ada gadai, ada hak usaha bagi hasil, dan hak menumpang. Nah, pembebanan hak ini dapat dilihat seperti yang saya udah tampilkan dalam skema ini. Ada hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai. Ada juga hak tanggungan. Nah, ini ada peralihan atas tanah. Jadi hak atas tanah. Jadi hak atas tanah dapat dialihkan karena peristiwa hukum. Ada waris tanpa wasiat. Juga ada melalui perbuatan hukum. Perbuatan hukum itu apa saja sih? Jadi ada jual beli, ada tukar menukar, inbrank, maksudnya ini pemasukan saham, hibah wasiat, dan pemberian menurut hukum adat. Nah, hapusnya hak atas tanah. Jadi hak atas tanah ini dapat berakhir atau hapus karena ada suatu alasan. Yang pertama karena peristiwa hukum bisa dilihat di dalam pasal 21, 34, dan pasal 40 Undang-Undang Pokok Agraria. Di situ sudah jelas. Dan juga karena habis jangka waktu haknya. Ada karena pelepasan hak. Juga bisa karena ditelantarkan, tanah itu ditelantarkan, tanah dibatalkan, lalu karena pencabutan hak. Nah, tata cara untuk memperoleh tanah ini bisa dengan jual beli, bisa dengan tukar menukar, lalu perjanjian pembebanan hak di atas tanah milik, juga pelepasan atau pembebasan hak, dan juga pencabutan hak. Nah, sekiranya itu saja materi yang dapat saya berikan di dalam pembahasan hak-hak atas tanah. Semoga dapat bermanfaat, dan untuk lebih jelasnya bisa lihat di dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Baiklah, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.